Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita akan membahas mengenai vektor, di mana vektor ini merupakan salah satu jenis besaran, dan besaran itu sendiri memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi, jika besaran ini dilihat dari nilai dan arahnya, maka besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai saja. Contohnya seperti semua besaran pokok. Contohnya seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Serta bisa juga luas, volume, daya, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, dan seterusnya. Adapun penulisan dari notasi vektor itu ada beberapa cara. Yang pertama, huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, atau bisa juga huruf kecil tapi ditulis tebal. Jadi harus bold, ya, ditulis tebal tanpa tanda panah. Yang ketiga, itu juga bisa ditulis dengan huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, pada gambar terlihat ada suatu titik A dan titik B yang dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, jadi titik A dan titik B yang dihubungkan ini, itu dia membentuk suatu vektor. Kenapa dia membentuk suatu vektor? Cirinya adalah panah yang ada di ujung B itu, yang dekat titik B. Nah, untuk menulis dengan aturan huruf kapital, ya, penulisan dengan huruf kapital dengan tanda panah di atasnya, maka itu tidak bisa sembarangan. Perhatikan, jika kalian menulis A, B, itu dia memiliki arti bahwa titik A itu adalah titik pangkalnya, sedangkan titik B adalah titik ujungnya. Jadi dia arahnya ke B. Sedangkan kalau kalian menulis BA, maka vektor tersebut memiliki titik pangkal di B dan titik ujungnya ada di A. Sehingga nanti arahnya itu adalah ke A. Jadi untuk penulisan dengan huruf kapital yang ada tanda panahnya di atas, maka harus kalian perhatikan titik pangkal dan titik ujungnya. Karena itu dia mempengaruhi nilai atau maksud arah dari suatu vektor tersebut. Nah, pada gambar pula dituliskan bahwa di situ vektor A, B itu bisa juga ditulis dengan vektor U. Jadi, U-nya itu ditulis dengan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Nah, itu bisa menyimbolkan vektor yang dimaksud dari soal. Vektor posisi. Jika terdapat titik P, X, Y, Z, dan titik O yang merupakan titik pangkal atau titik pusatnya, maka vektor OP itu sama dengan vektor P kecil yang ditulis seperti itu. Nah, di mana titik O itu merupakan titik pangkal dan titik P adalah titik ujungnya. Sehingga vektor P itu adalah vektor posisi dari titik P. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik. Nah, karena di contoh tadi itu ada titik P, maka berujung di titik P, seperti itu. Penulisan vektor itu ada beberapa. Jadi kalau di awal tadi kita membahas penulisan simbol dari vektor. Nah, penulisan vektor itu sendiri juga ada beberapa jenis. Yang pertama, vektor baris, ya. Jadi dia menulisnya itu ke samping, ya, dipisahkan dengan koma biasanya. Lalu vektor kolom, dia menulisnya menurun. Nah, yang ketiga itu vektor basis. Nah, vektor basis itu nanti ada I, J, K. Ya, perhatikan di situ ada vektor U sama dengan ditulis dalam bentuk kolom X, Y, Z. Nah,
vektor U itu dapat ditulis dalam bentuk vektor basis seperti yang ada di layar, yaitu vektor U sama dengan XI. Jadi untuk yang I itu nilai untuk angka pertama daripada vektor, atau bisa kita sebut yang berada di sumbu X ya kalau kita menggambarnya dalam koordinat kartesius. Nah, oke, jadi I tanda panah di atas itu menunjukkan vektor, dan angka di depan I itu adalah angka pertama dari vektor tersebut ya. Jadi Y itu pasangannya dengan J, dan Z itu pasangannya dengan K. Jadi IJK itu dia memiliki panah di atasnya, dan di depannya dia memiliki angka ya, bisa disebut dengan skalarnya. Bisa dipahami? Jadi ada 3 buah penulisan. Yang pertama vektor baris, vektor kolom, dan juga vektor basis.